kita memuji Tuhan lagi pagi ini, kita menyembah Tuhan pagi ini, kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Yuk kita menyiapkan hati, kita menyiapkan pikiran kita, semuanya fokus sama Tuhan. Yuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi hari ini kita mau dilayani oleh tim musik, oke? Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Hari ini kita akan memuji Tuhan sama-sama, oke? Yuk siapkan hati kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ayo tepuk tangannya.
siap mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa semua kan? Hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami sudah berkumpul untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkatilah setiap firman yang disampaikan agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Amin. Ayo sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Oke, that's it. Aku gak mau makan. Halo adik-adik. Kok kalian berjauhan ya? Tapi mainannya kok dianggurin gini? Ini adik-adik, mendekat ke Kak Ica. Olin kenapa? Joel kenapa? Aku sebab Colin dan David. Lu kenapa? Joel, ini tidak boleh seperti itu. Oke, kita harus saling mengasihi. Bahkan kita harus saling mengasihi kepada orang yang tidak kita suka. Oke, Joel, Matthew, Olin, seperti kisah Saulus dan Ananias berikut ini. Ini adalah Saulus. Pada waktu itu, Saulus melakukan banyak kejahatan, bahkan mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Suatu hari, Saulus pergi ke Damsyik. Di dalam perjalanan, tiba-tiba ada cahaya dari langit yang memancar dan mengelilingi dia. Terdengarlah suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? jawab Saulus, Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Setelah itu, Saulus berdiri dan membuka mata, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Bahkan, teman-temannya harus membantu Saulus untuk masuk ke dalam kota. Di Damsyik, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepada Ananias untuk menyembuhkan Saulus supaya ia dapat melihat lagi. Ananias menjawab bahwa Saulus adalah orang yang jahat yang suka membunuh murid-murid Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman bahwa Saulus adalah pilihan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Lalu pergilah Ananias dan mendoakan Saulus. Seketika itu juga mata Saulus bisa melihat lagi. Saulus kemudian bangun, dibaptis, dan menjadi murid Tuhan. Saulus juga memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Kita harus saling mengasihi, bahkan kepada orang yang tidak kita suka. Terutama dengan kita sendiri, kita harus saling mengasihi. Sorry Oli, sorry Matthew.
Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita jadi lebih mengerti kan bahwa kita harus mengasihi setiap orang, termasuk orang-orang yang tidak kita sukai. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi orang lain. Kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi berkat bagi kami dan juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Ayat hafalan Lukas 6 ayat 27b. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27b. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saatnya aktivitas. Adik-adik cukup siapkan kertas dan pensil atau pulpen. Kita akan bermain tebak-tebakan. Kita akan menebak tokoh yang tidak disukai banyak orang tetapi dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, orangnya pendek. Ia seorang pemungut cukai dan suka memeras orang. Ia ingin melihat Yesus dan naik ke atas pohon. Siapakah dia? Ayo adik-adik tebak. Dia adalah Zakheus. Siapa yang jawabannya benar? Pertanyaan kedua. Ia seorang perempuan yang dijumpai Yesus di pinggir sumur Yakub pada siang hari bolong. Perempuan ini menceritakan tentang Yesus kepada orang sekampungnya di Samaria. Siapakah dia? Dia adalah perempuan Samaria. Siapa yang jawabannya benar lagi? Pertanyaan terakhir. Dahulu ia suka menganiaya murid Tuhan. Dalam perjalanan ke Damsyik, ia bertemu Tuhan Yesus dan matanya menjadi buta. Ananias menyembuhkannya dengan kuasa Tuhan dan ia bisa melihat lagi. Siapakah dia? Betul sekali. Dia adalah Saulus yang kemudian menjadi murid Tuhan dan namanya berubah menjadi Paulus. Siapa yang jawabannya benar semua? Good job buat adik-adik. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih 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 itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih 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 itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, ujian kemenangan
merenungkan sudah, mendengarkan firman Tuhan sudah. Sekarang waktunya kita berdoa untuk kita pulang. Kita bersyukur untuk hari ini, untuk Tuhan terus menjaga kita sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan Kakak Ivana. Semuanya untuk supaya iman kami bertumbuh. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.